Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pengajian online membahas materi fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dua kitab fikih ringkas yang hanya membahas tentang fikih ibadah, tidak sampai pada kitab muamalah, kitab munakahah, dan kitab jinayah. Jadi murni membahas seputar ibadah sehari-hari. Baik, mungkin bagi ikhwas sekalian yang baru bergabung dengan program atau ngaji ilmiah. Ngaji ilmiah ini berkomitmen untuk menghadirkan pengajian-pengajian online. Kenapa online? Supaya teman-teman dari berbagai daerah itu bisa mengikuti gitu. Dan salah satu komitmen kami juga adalah menghadirkan pengajian kitab-kitab para ulama. Jadi kita ngaji kitab. Ini biasanya kameranya nggak saya hidupkan. Kenapa kali ini saya hidupkan? Karena ini berkaitan dengan fikih gitu, dan butuh visualisasi. Jadi ini kameranya saya hidupkan khusus untuk pengajian kali ini. Baik, ikhwah sekalian, kita masih melanjutkan pengajian kitab ini. Terakhir kita masih membahas tentang rukun-rukun wudhu, ya. Rukun-rukun wudhu atau fardu wudhu. Fardu atau rukun itu apa sih? Bahasa gampangnya adalah batasan minimal yang harus dikerjakan atau harus dilakukan supaya ibadah seseorang itu sah. Ya, supaya ibadah seorang itu sah. Nah, kita akan memakai metode madhab. Kenapa? Karena dengan metode madhab ini akan lebih terarah, ya, dan akan lebih jelas kita belajarnya. Kenapa? Karena kalau langsung kita memakai fikih dalil, gitu, kayak misalkan pakai kitab Bulughul Maram, itu fikih dalil, isinya dalil. Itu nggak semua orang kemudian bisa menyimpulkan batasan minimal orang wudhu itu supaya sah itu apa. Kalau kita pakai namanya metode fikih masail, maka kita akan tahu, oh ternyata batasan minimal supaya orang dianggap sah wudhunya adalah melakukan ini. Kalau yang lain tidak dilakukan, berarti wudhunya tidak batal, gitu, tetap sah. Itu keunggulan, gitu. Keunggulan kita belajar dengan metode madhab. Baik, kemarin kita masih sampai pada rukun wudhu yang berapa? Yang kedua, ya. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Rukun wudhu yang pertama kemarin sudah, yaitu niat ketika membasuh wajah. Jadi niatnya itu awal ketika membasuh wajah. Jadi ketika ngambil air kemudian dibasuhkan ke muka, ketika pertama kali membasuhkan itu niatnya dihadirkan.
Nah, kemudian rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Kemarin batasan wajah bulan panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut ghaliban. Tempat tumbuhnya rambut ghaliban itu kelihatan ya. Tempat tumbuh rambut umumnya manusia itu. Kenapa kadang ada orang yang rambutnya itu di sini karena botak gitu, atau memang nggak ada rambutnya gitu kan. Tempat tumbuh rambut ghaliban sampai pada bawah dagu, sampai pada bawah dagu itu panjang, lebarnya antara telinga sampai ketemu telinga, itu namanya wajah. Itu dibasuh semua, plus rambut-rambut yang ada di wajah tersebut. Nah, sekarang kita membahas jenis-jenis rambut yang ada di wajah. Jenis-jenis rambut yang ada di wajah. Karena di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Kata beliau wa syu'urul wajhi ishrun. Rambut-rambut yang numbuh di wajah itu ada 20 ya. Ada 20. Yang pertama adalah al-ghamamu. Apa itu al-ghamamu? Wa huwa asy'aru annabitu alal jabhah, yaitu rambut yang numbuh di jabhah. Jabhah ini nih, jidat, apa dahi. Nah, jadi kalau ada orang jidatnya ada rambutnya, gitu kan. Mungkin keturunan Sun Gokong atau bagaimana gitu. Tapi memang ada ya, ada orang yang mukanya itu apa namanya banyak bulunya gitu, banyak bulunya. Nah kalau ada rambut numbuh di dahi, maka bagian dalam dari rambut tersebut harus kena air. Ya. Kalau kan sini numbuh rambut, kan mungkin ada tompelnya dan segala macam, maka airnya itu harus sampai pada kulit. Bagaimana tahunya? Dengan ghalabatul dzon. Ghalabatul dzon itu prasangka kuat, nggak perlu kemudian direndam ya. Kemudian yang kedua, al-hajibani. Al-hajibani. Apa itu hajib? Wahuma, ini dua ya, langsung dua ya. Satu gomam, yaitu rambut yang tumbuh di dahi. Kemudian hajib. Itu apa? Wahuma al-sya'roni an-nabitani ala a'lal ain. Yaitu asy'aroni, dua rambut an-nabitani yang tumbuh ala a'lal ain, di atas mata. Alis kalau bahasa kita. Kalau rambut yang numbuh di jidat kita nggak punya bahasanya ya. Kalau ini kita tahu alis. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-khoddani. Khoddan. Apa itu khoddan? Wahuma adalah asy'aroni, dua rambut an-nabitani yang tumbuh alal khoddain, di dua pipi. Sumya bismi mahallihima. Dia disebut dengan nama tempat tumbuhnya. Kadang ada orang yang bewoknya sampai sini. Itu tadi ya. Mungkin keturunan Sun Gokong atau bagaimana ya. Jadi ada yang rambutnya sampai sini. Kalau rambutnya sampai sini, kemudian ada di situ pun wajib untuk dibasuh dan dikenakan air. Kemudian yang berikutnya adalah as-sibalani. As-sibalani. Apa itu sibalani? Wahuma torfas syarib. Yaitu adalah ujung kumis. Nah, ujung kumis. Kalau syarib kumis. Kalau as-sibalan itu ujungnya yang bisa dipelintir itu. Nah, itu namanya as-sibalan. Kemudian yang berikutnya al-aridoni. Aridon. Wahuma, dan apa itu aridon? Aridon adalah al-munkhafidoni alal udunaini ila daqqati. Yaitu rambut yang ada pada munkhafidon. Bagian bawah kuping. Nah, sini nih. Yang numbuh sampai kepada dagu. Kalau bahasa kita Pak, bewok ya. Bewok. Nah, itu namanya al-aridon. Kita habiskan dulu baru nanti saya terangkan ya. Kemudian al-idaroni. Al-idaroni. Apa itu idaroni? Wahuma adalah asy'aroni, dua rambut an-nabitani yang tumbuh baina antara as-sudghi wal aridi al-muhadiyani lil udhunaini. Antara pelipis
dan bewok yang sejajar dengan kuping. Berarti sini, kalau bahasa kita apa? Cambang, ya cambang. Jadi kalau al-aridon itu rambut yang numbuh di bawah kuping sampai ke dagu. Kalau al-idharon itu rambut yang numbuh sejajar dengan kuping sampai tempat tumbuh rambut bewok tadi. Kalau bahasa kita cambang. Kemudian yang berikutnya adalah al-ahdabu al-arba'ah. Itu apa? Wahia dan dia adalah asy'uru rambut-rambut annabitatu yang tumbuh ala juhunil ainaini, di kelopak kedua mata. Bulu mata. Bulu mata. Al-ahdabu al-arba'ah. Kemudian al-lihyatu, lihyah adalah asy'ru annabitu ala daqqat. Rambut yang numbuh di dagu, jenggot. Kemudian syarib, wa huwa sya'ru annabitu ala syafatil ulya. Rambut yang numbuh di atas bibir, Kemudian yang berikutnya adalah al-anfaqatu, al-anfaqah, wahia itu adalah asy'ru annabitu ala syafatis sufla. Rambut yang numbuh di bibir bawah. Begini nih. Bagian bawah. Kemudian yang berikutnya adalah an-nafaqatani. Itu apa? Wahuma adalah asy'ru, rambut annab itu yang tumbuh ala syafatis sufla hawali al-anki. Hawali sekitar al-anfaqah. Ini. Ini namanya an-nafaqatan. Sini. Kalau yang itu tadi di sini, kalau yang itu di sini. Itu kan ada ya, suka ada orang yang di sininya ada rambutnya. Nah, semua itu kalau dia, kecuali jenggot, kalau dia ada di wajah, maka dia wajib untuk dibasahkan bagian dalamnya. Kalau jenggot, kalau dia tipis, maka wajib dibasahi bagian dalamnya. Kalau tebal, maka cukup bagian luarnya saja. Jadi di sela-sela begitu. Itu kalau jenggot. Kalau yang lain, rambut-rambut yang lain tadi, yang tumbuh di jidat, tumbuh di pipi, tumbuh di atas bibir, tumbuh di jambang, dan sebagainya di sini. Nah, itu bagian dalamnya itu harus terkena air. Jadi ketika membasuh, dipastikan bagian dalamnya terkena air. Itu yang kedua. Rukun wudhu yang kedua. Rukun wudhu yang ketiga, kata beliau sini, asal itu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh, kalau kata-kata ghusl itu artinya ada air yang mengalir di situ. Itu namanya ghusl. Jadi membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini sampai atau dengan siku, Nah, sekarang kita pelajari apa yang dimaksud dengan yadun di sini, apa yang dimaksud dengan tangan di sini. Baik. Al-yadani musanna yadin. Yadan itu bentuk musanna, bentuk dua dari kata-kata yadun. Yadun itu tangan. Wal yadu lughatan, yad secara bahasa, kalau ada orang Arab ngomong tangan, secara bahasa itu adalah min ru'usil asobi ilal katif. Dari ujung jari sampai ke sini, bahu, sampai ke bahu. Itu yang disebut dengan tangan, ya. Dari ujung jari sampai bahu, secara bahasa. Wa syar'an huna, tapi yang dimaksud dengan tangan di sini secara syariat yang wajib dibasuh ketika wudhu, itu dari mana sih? Min ru'usil asobi, dari ujung jari, ila ma fauqa al-mirfaqaini, sampai bagian yang ada di atas siku, ya, sampai bagian yang ada di atas siku. Wa fi sariqati, itu kalau kita berbicara tentang wudu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang wudu, bagian yang wajib dibasuh, tangan yang wajib dibasuh ketika wudu
Itu dari ujung jari sampai siku. Kalau kita bicara sarikoh, kasus pencurian, wanahwiha, dan yang semisalnya, kan dalam hukum Islam, orang yang mencuri dengan syarat-syaratnya kalau terpenuhi, karena ada syarat-syaratnya, nanti kita akan pelajari di kitab jinayat, hukum pidana. Itu kan hukum dalam Islam kalau orang mencuri adalah dipotong tangan. Nah, bagian mana yang dipotong di dalam hukum Islam? Min ru'usil asobi, yaitu dari ujung jari ila ku'ain, sampai ku. Ku itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan pergelangan ya, pergelangan. Tapi pergelangan itu kurang tepat sebetulnya. Ku itu adalah tulang yang nonjol di sini. Nah, ini namanya ku. Bahasa Indonesianya apa? Pergelangan kan sini ya. Kalau sini tuh nggak apa namanya nggak wajib untuk, nggak harus dipotong. Maksudnya kalau dalam kasus pencurian dipotongnya nggak sampai sini, tapi sampai sini aja. Ini namanya ku. Nah, itu kalau kasusnya pencurian. Kalau kasusnya wudhu bukan sampai sini, tapi sampai mana? Sampai sini. Kemudian kita lihat al-mirfaqon. Mirfaqon, siku, itu tasniyatu mirfaqin bikasril mim. Bentuk dua dari kata mirfaq dengan dikasrohkan mimnya. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, teman-teman kalau pernah belajar bahasa Arab itu punya bentuk tunggal, punya bentuk dua, dan punya bentuk jamak. Kalau bahasa lain kan tunggal jamak gitu ya. Tunggal, single, plural. Kalau bahasa Arab single, dual, ada dua, plural. Nah, bentuk dua dari siku adalah mirfaqon atau mirfaqain. Wafat hilfa, dan di fathah paknya mirfa. Wa aksuhu, atau bisa dibalik marfik, bisa dibalik marfik. Wahia, apa itu mirfaqon? Majmu'u azmatai al-idodi wa ibroti diro, yaitu tempat bertemunya tulang adit. Tulang adut itu apa namanya? Tulang lengan atas dan jarum siku. Kalau ini kelihatan ya, dulu enggak. Nah, ini nih. Ini jarum siku. Nah, ini sampai sini. Jadi ini ketika wudhu harus dibasuh. Jarum siku ini. Nah, jadi dari sini sampai ke sini, jarum siku ini. Jadi kalau buat ikut orang nih yang sakit gitu. Nah, ini namanya jarum siku. Nah, ini wajib dibasuh sampai sini. Wal maknanya an-nasalisa min furudil wudu. Yang ketiga dari fardu wudu yang ketiga, rukun wudu yang ketiga adalah ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Wa ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa adhafir. Dan apa saja yang berada di tangan tersebut, baik itu rambut, misalkan rambutnya tebal, maka airnya harus sampai ke bagian kulit bawah. Misalkan ada orang yang rambut tangannya tebal ya, tebal gitu, ini itu harus sampai ke bagian bawah. Wasilah atau silah itu bisul. Ada bisul di situ, maka harus dibasuh. Yang kan mentang-mentang bisulan nih, nggak dibasuh. Wa al-dhafir, dan kuku. Kuku jangan sampai lupa. Makanya ketika membasuh tangan, itu kan kadang orang langsung ke sini. Kukunya nggak kena. Nah, kukunya harus kena. Kukunya harus kena. Kemudian kata beliau, watajibu izalatu ma'alaihima minal ha'il. Dan wajib untuk menghilangkan penghalang-penghalang yang ada di tangan tersebut. Contohnya apa? Kalwashi, contohnya kotoran. Al-mutarokimi, yang tebal. Min ghairil urqi, tapi bukan arok. Arok itu apa? Keringat. Illam yata'adzar faslu. Illam yata'adzar faslu. Kalau tidak sulit untuk dihilangkan. Jadi kalau ada kotoran yang ada menempel di sini di tangan, itu harus dihilangkan.
harus dihilangkan. Kotoran-kotoran misalkan apa namanya kena tipek atau kena tanah yang mengering dan sebagainya, itu harus dihilangkan. Kecuali keringat. Keringat itu termasuk daki gitu ya. Daki itu kan keringat yang apa namanya? Keringat mengering apa ya? Ya itu tidak perlu kalau keringat. Tapi kalau selain keringat maka dia harus dihilangkan. Ya. Kemudian kata beliau, wa in kana minal araq, kalau itu kotorannya berasal dari keringat, au muta'adziran fasluhu, atau sulit untuk dihilangkan, lam yadurra, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Wakadal, dan demikian juga la tadurru, tidak berpengaruh, tidak mengapa. Apa itu yang tidak berpengaruh? Kisratu dumal, kulit kering. Kulit kering. Wa insahulat izalatu wa insahulat izalatuha. Meskipun mudah untuk dihilangkan. Kulit kering itu maksudnya kan kadang ada orang yang apa busik gitu kemudian kulitnya mengering kemudian bisa dikletek gitu ya. Kulitnya menebal kemudian bisa dikletek. Nah, itu tidak perlu untuk dihilangkan. Wakal yadaini fi madzukira baqil aqsa, dan yang diberlakukan hukum apa namanya tangan itu anggota-anggota wudhu yang lain. Artinya kalau di muka ada kotoran juga harus dihilangkan. Kalau di kaki ada kotoran juga harus dihilangkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini rukun wudhu yang ketiga, yaitu mencuci, membasuh tangan sampai siku, sampai jarum siku satu kali. Satu kali. Ini rukun ya, kita bicara rukun. Kita bicara batasan minimal sebuah wudhu itu kemudian dianggap sah. Kemudian ar-rabi'u, rukun wudhu yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si. Mengusap ya. Ini pakai bahasa masaha. Kalau tadi pakai bahasa gosel. Gosel itu mencuci. Sekarang pakai bahasa masaha, mengusap sebagian dari kepala. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Ar-ra'su, yang dimaksud dengan ra's di sini, ismun, adalah sebuah nama lima ro'asa wa'ala, terhadap segala sesuatu yang memimpin atau di atas. Itu disebut dengan ra'sun. Wa huwa huna ma'ruf, tapi yang dimaksud di dalam pembahasan wudhu ini ya ma'ruf, kepala ini. Kepala. Wal muradu bil mashi, dan yang dimaksud dengan kata-kata masah itu usulul balal, sampainya basahan. Sampainya basahan. Artinya sekedar basah. Kepala ini sekedar basah itu sudah dianggap sah wudunya dalam madhab Syafi'i. Kenapa? Karena pakai kata-kata masah, mengusap. Ya, jadi yang dimaksud masah ini adalah sampainya basahan. Basahan di tangan kita dibasahin, kemudian kita tempelkan begini. Itu dalam madhab Syafi'i sudah sah. Sudah dianggap terpenuhi. Kenapa? Karena pakainya masah, bukan gosel. Kalau gosel itu dicuci, diguyur. Itu namanya gosel. Ya, bisa dipahami ya, bedanya antara gosel sama masah. Kemudian maknanya an-narabi amin furudil wudu, bahwasanya fardu wudu yang keempat adalah wusulul balal, sampainya basahan tersebut walau bi ghairi fi'li fa'ilin bimashin, meskipun sampainya basahan tersebut tanpa perbuatan orang yang wudu, dengan cara diusap au ghuslin atau dicuci au ghairihima, atau tanpa diusap atau dicuci, ila syai'in, sampai ke mana? Ke bagian manapun, min basyaratir ra'si, dari kulit kepala, au sya'rihi, atau rambut kepala, bisyartin, dengan syarat alla yakhruja an haddihi, tidak keluar dari batasan kepala, idza mudda, apabila rambut tersebut dipanjangkan, min jihati nuzulihi, dari arah turunnya. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat. Ini dia punya beberapa qaid ya, punya beberapa keterangan. Jadi yang dimaksud dengan rukun wudhu yang keempat ini adalah mengusap sebagian kepala.
Apa itu mengusap? Sampainya basahan. Jadi tangan dibasahkan, kemudian ditempelkan begini, itu sudah cukup. Meskipun sampainya basahan itu tanpa perbuatan si orang yang melakukan wudhu tadi. Contohnya gimana? Misalkan ada orang sebelahnya gitu, kita lagi wudhu, kemudian orang sebelah kita, kemudian megang pala kita, tangannya basah. Itu sah dalam mazhab Syafi'i. Itu sah. Kenapa? Karena tanpa pakai pekerjaan kita. Yang penting basah. Bahasa gampang itu. Yang penting basah. Yang penting basah. Kemana? Ke bagian manapun dari kulit kepala. Sini bisa, sini bisa. Pokoknya kulit kepala. Kepala. Ini kepala ya, yang tempat tumbuh rambut ini. Makanya tidak salah, tidak keliru. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada orang yang wudhu begini. Sah nggak sah? Kita bicara sah atau tidak ya. Jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Oh itu wudhunya keliru, salah nggak sah? Enggak. Wudhunya sah. Wudhunya sah. Yang ngomong nggak sah, nggak pernah belajar fikih. Karena saya pernah lihat ada video gitu mengatakan wudhu kaum muslimin begini, itu salah. Ya nggak salah. Nggak afdol aja. Nggak afdol. Kalau salah kan berarti tidak sah. Berarti dia menyatakan bahwa saya wudhunya kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin di Indonesia tidak sah. Wudhu tidak sah berarti sholatnya nggak sah. Wah itu bahaya sekali itu bahaya sekali. Makanya ini jadi pertimbangan ya, jadi pertimbangan. Jadi wudhu itu yang sah itu tadi sampainya basahan ke kulit kepala. Bagian manapun, sini bisa. Misalkan kita pakai peci gini ya, kita pakai peci. Kemudian kita malas ngelepas peci. Kemudian kita basahkan bagian sini. Kita basahkan bagian sini. Sah nggak sah? Makanya ini jadi solusi bagi teman-teman akhwat yang pakai jilbab. Bagaimana caranya? Bisa dengan dua cara. Yang pertama, tangannya dibasahin, kemudian dimasukkan ke dalam jilbab. Sah nggak sah? Nah, nggak perlu dilepas. Jadi, ke kulit kepala, gitu. Au sya'rihi, atau rambut kepala. Yang rambutnya dibasah, nggak ke kulitnya, rambutnya sah-sah. Dengan syarat la yahruja an haddihi. Rambutnya itu tidak keluar dari batasan kepala. Idza mudda min jihati nuzuli. Kalau diurai, dipanjangkan dari arah turun. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada orang rambutnya panjang sampai sini misalkan. Kemudian dia basuh rambut yang ada di sini. Kebetulan rambutnya dibasuh di bagian yang sini. Dia basahin di sini. Sah nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang boleh itu adalah membasahi rambut yang ada di kepala. Kalau misalkan rambutnya sampai sini, dia basuhin yang di sini, maka nggak sah. Nggak boleh. Nah, kemudian solusi yang kedua bagi teman-teman yang memakai jilbab, falau balla yadahu wa wadu'aha ala khirqatin ala ra'sihi wa wasolal balalu ila ra'si ajza'ahu. Seandainya ada orang dia membasahi tangannya dibasahin, udah basah, wa wadu'aha, kemudian dia taruh tangannya tersebut ala khirqatin ala ra'si, di atas kain yang ada di kepalanya. Dia taruh begini. Wa wasolal balalu, kemudian basahannya itu sampai ila ra'si, ke kepalanya. Kepalanya udah basah. Misalkan ada orang pakai jilbab gitu kan, kemudian tangannya dibasahin, kemudian ditempelkan tangannya begini. Terus basah kepalanya, sampai basah kepalanya. Ajza'ahu, maka sah dalam mazhab Syafi'i. Ingat, ini kita sedang berbicara batasan minimal wudu dalam mazhab Syafi'i. Kita nggak bicara afdoliyah ya, afdoliyah itu nanti. Afdoliyah itu nanti. Jadi ini kalau bahasa anak sekarang mungkin wudu versi light gitu ya. Misalkan ada orang sedang dalam kesulitan air atau dalam perjalanan gitu kan, di kereta gitu kan, kemudian airnya sedikit nggak banyak gitu, maka dia bisa praktekkan ini. Dia bisa praktekkan ini untuk minimal sah. Untuk minimal sah. Kemudian qala Ibnu Hajarin, berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Hitami, wa illam yaqsudir ra'sa. Meskipun dia tidak meniatkan untuk membasuh kepala, maka sah wudunya. Artinya lagi wudu, kemudian wudu di luar gitu ya. Ini contoh kasus, wudu di luar. Kemudian lagi wudu, tiba-tiba turun hujan. Kemudian kepalanya basah.
Kemudian dia nggak perlu membasuh kepalanya, langsung kaki. Boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Waqala Romli, tapi kata Imam Ar-Romli, la budda min qasdihi, harus pakai niat, ya harus pakai niat. Oh iya, itu yang keempat. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Maka bisa dibedakan ya antara mashu sama ghusl. Kalau ghusl itu harus dicuci. Tapi kalau mashu yang penting basah. Yang penting basah. Kemudian al-khamisu, yang kelima adalah ghuslu rijlaini ma'al qau'aini. Ka'bain apa? Ka'bain, kau ini sini. Mencuci, membasuh kedua kaki disertai dengan kedua mata kaki. Kenapa? Karena ka'bani adalah huma adhomani, dua tulang, annati'ani yang menonjol indah di mafsolisaki wal qadam. Mafsil ya, mafsil. Di mafsilisaki wal qadam. Dua tulang yang menonjol di antara sendi betis dan kaki. Sak itu kan betis. Wal tafatissaku bisak itu kan betis. Jadi pertemuan antara tulang betis dan tulang telapak kaki itu ada dua tulang yang menonjol. Nah, itu namanya al-ka'bani. Saya nggak perlu nunjukin kaki ya. Sarut. Itu wajib untuk dibasuh. Nah, al-makna maknanya anal khamisa min furudil wudu. Bahwasanya fardu wudu yang kelima ghuslu kulli rijlin ma'a ka'baiha wa syukukiha. Mencuci setiap kaki. Oh, kakinya tiga berarti tiga-tiganya dibasuh. Mencuci setiap kaki ma'a ka'baiha bersama dengan dua mata kaki. Kemudian mana tadi? Wasyukukiha, dan belahan-belahan kaki. Syukuk itu kalau kaki di apa namanya ditumit itu kan suka ada yang belah gitu ya, ada yang pecah-pecah kaki. Nah, itu wajib dibasuh. Itu wajib dibasuh. Jadi mencuci setiap kaki plus apa namanya? Mata kaki dan belahan-belahan kaki. Watajibu izalatu ma fi syukuk, dan harus menghilangkan semua yang ada di syukuk. Di apa namanya? Di belahan kaki itu. Jadi kaki itu kalau yang pecah-pecah itu bagian dalam pecahannya harus dibasuh. Apa aja? Min samhin, baik itu lilin wa nahwihi, atau yang semisalnya, illam yasil, kalau tidak sampai li ghairil lahmi, bagian dalam daging. Nah, jadi kalau pecahan-pecahan itu di kaki, itu dia harus dibasuh bagian dalamnya. Kalau ada kotorannya dihilangkan dulu. Kotorannya dihilangkan dulu. Nah, ternyata susah ya. Makanya kakinya jangan pecah-pecah. Gitu. Kemudian wa yajuzu mashu syai'in min dhahiri a'lal khuffi badalan min ghusli rijlaini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan khuf. Saya nggak punya sepatu. Khuf itu mengusap bagian atas sepatu. Kata beliau, boleh mengusap bagian dohir atas sepatu. Sedikit dari bagian dohir. Bagian dohir itu bagian luar ya. Batin itu dalamnya. Batin itu ini. Apa? Telapak. Kalau batin itu telapak sepatu. Ini umpamakan sepatu ya. Dohir itu ini, batin itu ini. Ya, batin itu. Jadi yang diusap dohirnya, bukan batinnya. Bukan batinnya. Bukan di bawah sini, tapi di sini. Ini umpamakan sepatu gitu ya. Nah, boleh mengusap sebagian dari bagian atas sepatu, khuf. Sepatu juga kurang tepat, khuf, tapi nanti ada ya. Sebagai ganti dari mencuci kaki. Lil mukimi yauman wa lailatan. Bagi orang yang mukim, itu boleh mengganti mencuci kaki, tapi jangka waktunya cuma sehari semalam. Walil musafiri, dan bagi seorang musafir, salah satu ayamin bilaya liha, itu boleh 3 hari 3 malam.
Misalkan dia musafir, 3 hari 3 malam nggak lepas sepatunya, dia cuma mengusap bagian atas sepatunya sebagai ganti dari mencuci kaki dalam wudhu, maka boleh. Tapi dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Disyaratin dengan syarat satu, orang boleh mengusap khuf. Ini pembahasan mengusap khuf ya. Orang boleh mengusap khuf itu dengan beberapa syarat berikut. Yang pertama, an yul bisa ala toharotin kamilatin. Ketika dia memakai sepatu tersebut, memakai khuf tersebut, dia memakainya sudah dalam keadaan suci yang sempurna. Mau pergi misalkan, dia mau mengamalkan mengusap khuf, maka dia wudhu dulu. Dia wudhu dulu, selesai wudhu, baru pakai sepatu. Jadi nggak boleh pakai sepatunya dalam keadaan tidak suci. Kalau nggak suci, dia pakai sepatu dalam keadaan belum bersuci, kemudian dia mengamalkan mengusap khuf, maka nggak sah, nggak boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna qawiyan. Khufnya itu qawi, sepatunya itu kuat. Yumkinu mutaba'atal masyi alaihi lil hajah. Yang memungkinkan sepatu tersebut untuk dipakai berjalan, untuk melakukan kebutuhan. Jadi nggak nggak loyo gitu, kemudian dipakai bredel gitu, enggak. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an yakuna mani'an linufudil ma'i min ghairi al-harzi law subba alaih. Khufnya itu bisa menghalangi linufudil ma', rembesan air min ghairi harzi, tapi bukan pada lubang jahitan, selain pada lubang jahitan, lau subba alaih, andaikan dituangkan air pada sepatu tersebut. Jadi sepatunya bukan sepatu kain, ini sepatu, pakai sepatu. Kemudian seandainya dituang air pure gitu, maka airnya nggak ngerembes ke dalam. Boleh ngerembes, tapi airnya lewat lubang jahitan sepatu. Kalau misalkan sepatunya kain, kemudian diguyur pure gitu, dia basah, maka tidak boleh mengamalkan ini. Ya, jadi sepatunya sepatu kulit gitu ya, sepatu kulit yang menghalangi air. Kemudian yang keempat, an yakuna tahiran, sepatunya harus suci. Sepatunya harus suci. Dipastikan dulu, oh bawahnya ada nya, maka harus dicuci dulu. Kemudian yang kelima, an yakuna satiran lima halil husli min ghairi a'lahu amma minhu fala yushtaratu. Sepatu yang dipakai dia harus menutupi tempat wajib basuhan. Tempat wajib basuhan ini harus dikasih lihat. Jadi ya nggak salah. Ini misalkan kaki ya. Kaki kan tadi sampai mata kaki. Anggaplah ini mata kaki. Maka dia harus sampai sini sepatunya. Dia harus sampai sini. Tertutup sampai sini. Tertutup sampai sini. Min ghairi a'lah. Tapi tidak dari bagian atas. Maksudnya bagaimana? Untuk memudahkan pemahaman. Aurat, kita anggaplah aurat. Aurat itu kan harus ditutup. Harus ditutup. Misalkan orang pakai kerudung gitu, pakai jilbab, kemudian tertutup semua. Itu harus terhalangi dari depan, samping, kanan, kiri, atas. Kalau dari bawah, maka itu tidak disyariatkan. Kenapa kadang orang misalkan ngelihat orang yang ada di lantai 3, kemudian auratnya kelihatan. Apakah itu jadi batal sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena dari arah bawah kan mesti kelihatan. Ya, dari arah bawah kan mesti kelihatan. Begitu juga dengan sepatu. Sepatu itu dia harus terhalangi dari arah samping, arah bawah. Tapi kalau dari arah atas, tempat masukin kakinya, itu kelihatan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini bisa dipahami ya tentang sepatunya harus menutup bagian yang wajib dibasuh. Tadi kan bagian yang wajib dibasuh adalah sampai mata kaki. Maka sepatunya harus sampai situ. Nggak boleh sepatunya di bawah mata kaki. Maka tidak sah. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah an la yahsula lillabisi hadasun akbar. Orang yang pakai sepatu tersebut tidak kena hadas besar.
tidak kena hadas besar. Artinya cuma hadas kecil aja. Kalau hadas besar maka tidak boleh. Hadas besar itu ya apa namanya junub itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah an la yadharu syai'un min mahallil fardi. Tidak terbuka sedikit pun dari tempat wajib dibasuh. Jadi selama dipakai itu tidak terbuka pada tempat yang wajib dibasuh. Kalau terbuka maka tidak sah, tidak boleh. Kemudian syarat yang terakhir adalah an la tanhalla al-ura wa illam yadhar syai'un min mahallil fard. Kalau ada talinya, sepatunya pakai tali misalkan, maka uronya ini talinya itu la tanhalla. Tanhallu bihil uqadu. Tanhal itu terlepas. Tidak terlepas apa namanya talinya. Wa illam yadhar syai'un min mahallil fardi. Meskipun ketika terlepas talinya itu bagian fardu yang wajib dibasuh tidak terlihat. Ya, nggak harus terlihat. Jadi kalau sepatunya ada talinya, kalau talinya terlepas, meskipun bagian yang wajib dibasuh itu tidak sampai terbuka, tidak sampai tersingkap, maka tetap tidak boleh. Ya, ini 8 syarat orang boleh mengamalkan mengusap khuf dalam perjalanan atau dalam mukim. Satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh orang wudhu dengan mengusap khuf. Kemudian kapan dimulainya? Tadi kan orang yang musafir itu boleh mengusap khuf itu sehari semalam. Yang musafir itu 3 hari 3 malam. Kapan dimulainya? Nah, ibtidaul muddati, di awal dihitungnya itu min nihayatil hadasi ba'dal lubsi mutlaqon inda Ibni Hajar. Kapan dimulainya? Itu dimulai bukan ketika make. Bukan ketika make sepatu. Misalkan mau musafir ya, musafir jam 1 siang misalkan. Pergi jam 1 siang. Dia pakai sepatu jam 1. Maka tidak dimulai dari itu, tapi kapan? Dari awal hadas setelah memakai sepatu tersebut. Ya. Awal hadas mutlakon, secara mutlak, nggak pakai embel-embel menurut Imam Ibnu Hajar. Misalkan dia berhadas, habis pakai sepatu, dia berjalan gitu, berhadasnya jam 3 sore, maka dihitung dari jam 3 sore. Dihitung dari jam 3 sore. Wa qala Romli, menurut Imam Romli, min awalil hadasil ladzi min sya'nihi an yaqa'a bil ikhtiyar kan naumi wal lamsi. Kalau menurut Imam Romli dirinci. Perhatikan, dirinci. Kalau menurut Imam Romli dirinci. Kapan dimulai dianggap dia itu hitungannya dimulai ya, hitungan 3 harinya itu dimulai min awalil hadas, dari awal hadas. Kalau keadaan hadasnya itu terjadi bil ikhtiar, terjadi dengan pilihan dia sendiri, contohnya apa? Tidur atau menyentuh perempuan yang bukan mahram. Tidur misalkan ada orang musafir, start safarnya jam 1 siang misalkan. Kemudian habis asar jam 4 dia tidur. Dia bangun jam 5. Kapan dihitungnya? Jam 4. Bukan jam 5. Bisa dipahami ya? Wa min akhiril hadasi alladzi min sya'nihi an yaqa'a bi ghairil ikhtiyar. Tapi kalau najisnya kalau hadasnya itu terjadi bukan karena ikhtiar dia, bukan karena pilihan dia, kal bauli wal ghaid, contohnya buang air kecil dan buang air besar, maka dihitung dari akhir hadas. Dihitung dari akhir hadas. Contohnya gimana? Contohnya ada orang buang air besar misalkan. Buang air besar jam 4.30. Ternyata buang air besarnya lama, setengah jam. Jam 5 baru selesai. Kapan dihitungnya? Jam 5, bukan jam 4.30. Ya. Jadi pahami? Ini adalah awal hitungan kapan orang itu boleh kemudian mengusap khuf. Kemudian yang terakhir, asadisu yang terakhir adalah at-tartib. Tartib. Apa itu tartib? Wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Menaruh segala sesuatu pada tempatnya. Wal maknanya an-nasa bisa min furudil wudu at-tartib. Yang keenam dari rukun wudu adalah tertib.
bi an yuqaddiman niyata muqarinatan lil ghasli awal juz'in minal wajhi, dengan dia mengawalinya dengan niat yang dibarengi mencuci awal bagian wajah, tsumma yaghsilul yadain, kemudian dia baru mencuci kedua tangan, tsumma yamsahur ra'sa, kemudian dia mengusap kepala, tsumma yaghsilur rijlain, kemudian dia baru mencuci kedua kaki. Kalau khalafa hadat tartib, ini menarik. Seandainya dia menyelisihi urutan ini, lam yasihha wudu'uhu, maka wudunya tidak sah. Maka wudunya tidak sah. Kemudian kata beliau, walau ghotosha fi ma'in, seandainya ada orang kemudian dia nyebur di air. Nyebur di air. Walau qalilan, meskipun sebentar. Nawiyan, dalam keadaan berniat wudu, sahha wudu'uhu, sah wudunya. Perhatikan. Ada orang lihat kolam atau lihat sungai besar gitu. Kemudian dia mau wudu. Dia wudu. Dia nggak wudu tapi dia nyemplung. Hyur gitu. Sebentar kemudian dalam keadaan ketika nyemplung dia niat wudu, kemudian dia naik. Sah nggak wudunya? Sah. Sah nggak wudunya? Sah. Ya. Wa illam yumkis zamanan yasa'ut tartiba al hakikiyah iktifaan bitakdiri. Meskipun dia tidak diam di dalam air selama waktu yang cukup untuk melaksanakan tertib. Tertib kan menyuci wajah, niat, cuci wajah, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki. Itu kan ada jangka waktunya. Taruhlah untuk melakukan itu semua 10 detik atau 15 detik. Dia nyeburnya cuma 5 detik. Gitu. Kemudian dia naik. Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena dia cukup untuk melaksanakan tartib secara takdiri, tidak tartib secara hakiki. Tartib hakiki itu ya tartib tadi ya. Mencuci muka, niat mencuci muka, ketika mencuci wajah, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, mencuci kaki. Itu tartib hakiki. Ada yang namanya tartib takdiri. Tartib takdir itu dianggap tartib. Contohnya gimana tadi? Orang yang nyemplung ke dalam sungai. Ada orang mau wudu, kemudian nyemplung ke dalam sungai, jebur gitu. Kemudian 5 detik udah naik. Sah nggak wudunya? Sah. Meskipun tidak, ketika dia di dalam air tidak mencukupi waktu untuk melaksanakan tertib yang tadi, yang dianggap misalkan untuk dari rukun wudhu pertama sampai rukun wudhu terakhir itu membutuhkan 15 detik. Dia cuma 5 detik kemudian keluar, maka sah wudhunya. Sah wudhunya. Baik. Kemudian beliau pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sunnah-sunnah wudhu dan makruh-makruh wudhu. Makruh-makruh wudhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan. Bentar, sedikit. Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya ya. Yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.